Perkenalkan saya Louis, saya dari Jemaat Keluarga Allah PIK Jakarta. Di tahun lalu 2024, saya mengalami kejadian luar biasa yang tidak pernah saya alami, di mana saat saya sedang melakukan kegiatan bantuan sosial, tiba-tiba mata sebelah kiri saya mengalami gelap total, tidak bisa melihat apa-apa. Dan saat itu saya sempat panik karena saya saat itu juga harus pulang ke rumah dengan mengendarai kendaraan itu sendiri dengan sebelah mata. Dalam perjalanan ke rumah, saya segera hubungi istri saya untuk segera mendaftarkan saya ke rumah sakit spesialis mata. Dan sesampainya di rumah, langsung istri saya mengambil alih kendaraan itu dan mengantar saya ke rumah sakit. Dan saat itu secara intensif, dokter spesialis mata melakukan pemeriksaan secara teliti dan dokter itu mengatakan bahwa saya mengalami stroke mata. Di mana bila tidak segera dilakukan tindakan dengan batas waktu tertentu, maka mata saya akan menjadi buta permanen. Dan saat itu juga dokter sempat memberikan opsi mencari dokter yang lain karena waktu itu sudah sore. Dan ternyata dokter yang dianjurkan juga hampir mau tutup praktek. Dan tidak mungkin untuk mencapai sana bisa memenuhi jadwal dokter, dan dokter mungkin sudah pulang. Dan bukan hanya itu, mengagetkan saya sekali lagi bahwa sehari sebelumnya dan hari itu dan berapa hari kemudian, ada hampir semua dokter spesialis retina se-Asia Pasifik mengadakan seminar di Bali. Dengan demikian, tidak ada harapan untuk mencari dokter yang spesialis karena sebagian besar tidak ada di Jakarta. Sehingga saya tetap bersyukur, saya pulang ke rumah bersama istri. Di dalam perjalanan pulang, istri saya, dan anak saya tiba-tiba menginginkan saya untuk ke Pondok Daud. Dan kita langsung ke Pondok Daud saat itu juga. Dan di Pondok Daud kami menyembah, minta pertolongan Tuhan, minta kemurahan Tuhan agar apa yang terjadi pada saya bisa Tuhan tolong. Dan saat itu juga kebetulan ada pelayan Tuhan namanya Bapak Budi ikut juga mendoakan saya. Dan sempat juga didoakan bahwa Tuhan akan menggantikan mata saya dengan yang baru. Oh, saya langsung imanin. Saya percaya itu akan terjadi. Selama perjalanan pulang di rumah, kami tetap berdoa terus. Sehingga pada malam harinya, kami juga tidak bisa berapa-apa selain berdoa, minta pertolongan Tuhan. Sehingga kami berdoa supaya mendapat damai sejahtera selama kami istirahat. Dan keesokan harinya, kejadian luar biasa terjadi pada mata saya. Saya bisa melihat dengan terang, dengan jelas sekali. Tapi karena kemarin saya sudah dijadwalkan untuk ketemu dokter pagi ini, saya langsung ke dokter untuk diperiksakan sekali lagi. Dan saat dokter memeriksa, dokter yang sama memeriksa, mengatakan mata saya sudah 100% penglihatannya. Luar biasa itu terjadi, dan saya yakin itu karena ikut campur tangan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Terutama untuk mata saya, pada hari pertama, kedua setelah mujizat itu terjadi, berangsur-angsur mata saya kembali normal sampai saat ini. Dan saya merasakan benar-benar
apa yang didoakan oleh Pak Budi, mata saya benar-benar diganti yang baru. Tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan menolong saya. Pada bulan Maret tahun ini, ya 2025, saya mengalami kejadian yang luar biasa lagi, yang tidak pernah saya alami seumur hidup. Di mana saya tidak bisa jalan lebih dari 5 langkah. Karena napas saya sangat pendek dan lemah sekali, tidak ada tenaga. Langsung saat itu, saya diantar oleh istri saya ke rumah sakit untuk diperiksa secara intensif dan ditemukan oleh dokter jantung bahwa saya mengalami gagal jantung stadium akhir. Artinya, saya bisa aja mati mendadak. Dan dokter itu sempat menjelaskan secara awam, seperti kereta berkuda, kereta ditarik oleh 5 kuda. Sekarang tinggal 1 kuda saja menarik kereta itu. Artinya, saya kapan saja bisa mengalami meninggal mendadak, suddenly death. Dan saat itu, saya tetap bersyukur karena saya percaya Tuhan tuh pernah melakukan mukjizat kepada saya di tahun lalu. Dan saya yakin kali ini juga Tuhan akan tidak diam. Pasti akan menolong saya. Karena Tuhan mengizinkan ini tapi tidak dibiarkan. Dan saya yakini itu. Sehingga saya imani, sehingga dengan secara medis, dokter tetap menyarankan saya untuk dirawat di unit khusus, CCU, ya, unit khusus untuk pemantauan 24 jam untuk yang gagal jantung. Hampir seminggu sampai 10 hari, saya dirawat dengan intensif. Dan saat itu, dalam perawatan itu, saya tidak ada nafsu makan hampir muntah, bahkan sempat muntah. Dan berat badan saya sempat turun hingga 12 kg dari normal. Dan saat itu saya terjadi gejolak, jantung saya denyutnya nggak karu-karuan, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, dan sempat berhenti. Ya, waktu itu saya lupa tanggalnya, selama 10 hari perawatan itu ada 1 hari, kira jam 11 lewat tengah malam, itu terekam jantung saya sempat berhenti beberapa saat. Dan itu saya sempat merasa down, akhirnya saya bangkit lagi. Bahwa pasti Tuhan menyertai saya. Karena saya sudah percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu, tetapi tidak membiarkannya. Sekitar 10 hari kemudian, saya diizinkan pulang oleh dokter untuk rawat di rumah dan pengobatan di rumah dengan petunjuk yang telah diberikan. Selama kami perawatan di rumah dengan anjuran dokter, setiap hari kami berdoa, meminta penyertaan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan kami percaya Tuhan pasti mendengarkan itu. Dan kami imani, itu pasti akan terjadi. Sehingga dalam perjalanan waktu selama saya rawat di rumah, walaupun tiap hari di dalam rumah tetap pakai kursi roda, saya tetap bersyukur bahwa ini akan segera berlalu. Itu yang saya rasakan saat itu. Dan berjalannya waktu, ya Tuhan memberikan percepatan penyembuhan. Saat di rumah pun bersama, karena kami terus berdoa, tetap bersyukur apapun keadaan yang saya alami, dan kami yakini bahwa Tuhan tuh pasti tidak akan meninggalkan kita, karena janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena saya yakin kalau kita mengandalkan manusia, kadang manusia itu bisa mengecewakan, ya. Tapi bagi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan tiba-tiba satu hari Minggu,
biasanya saya ibadah online tiap kali ibadah. Hari itu suatu panggilan yang luar biasa, dorongan yang sangat kuat untuk beribadah secara onsite. Padahal dokter sudah memesan, dengan kondisi saya seperti ini, jangan keluar rumah karena setiap saat bisa meninggal mendadak. Tapi saya tetap imani bahwa itu dengan saya hadir onsite di gereja, saya yakin hadirat Tuhan tuh pasti ada di situ dan Tuhan mendengarkan itu semua. Dan tidak hanya itu, saat ibadah tidak sengaja ketemu Pastor Yosi mendoakan saya secara khusus. Dan Pastor Yosi sempat memberikan satu ayat. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Wah, luar biasa. Saat itu saya langsung saya aminin. Singkat kata, kami pulang ke rumah, ya. Sekian lama tidak juga berhubungan dengan Pastor Yosi, ya. Mungkin Pastor juga mengira saya sudah meninggal atau gimana, kan tidak ada kabar selama sekian bulan. Tapi selama perawatan di rumah, setiap hari saya mengalami penyembuhan yang percepatan. Dan saya minta izin pada Tuhan. Tuhan, saya sudah daftar UC sebelum saya gagal jantung. Izinkan saya untuk merealisasikannya di bulan Juni ini. Artinya hampir bulan depan kemudian, ya. Kan perawatan mungkin hampir setengah bulan, satu bulan, sehingga sekitar bulan Juni kan ada UC di Solo. Luar biasa, Tuhan mengizinkan itu, saya bisa ke Solo ikut UC, bahkan saya bisa ngendarain kendaraan, ya, pulang pergi dalam keadaan sehat walafiat. Di UC, padat dari pagi hingga malam, ya. Saat itu, ya tentu saja kita minta pernyataan Tuhan atas keserta saya dalam UC ini, karena kita memang di situ beribadah, ya, menyembah Tuhan, ya, meminta tuntunan Tuhan, mendoakan apa yang kita inginkan agar Tuhan memberikan bimbingannya, ya. Sehingga saat itu juga karena semangat dan saya percaya saya tidak merasakan apa-apa. Dan seperti biasa saja, ya, seperti umat-umat lain yang ngikutin UC saat itu. Bahkan di saat itu, di sesi Pastor Yosi, sempat memberikan kesaksian saya di UC tersebut. Tentang bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya terhadap diri saya. Selanjutnya, di tahun sebelumnya, saya sudah merencanakan perjalanan traveling dari Rusia ke China melalui beberapa negara di Rusia. Mungkin orang tahu tentang Trans-Siberia Railway. Itu sengaja saya naik kereta api, ya, perjalanan cukup panjang, sekitar 20 hari perjalanan baru bisa sampai ke China, ke Beijing. Nah, dalam perjalanan itu, saya yakin perjalanan iman ini, karena saya yakini dalam perjalanan ini pasti Tuhan menyertai. Saya anggap ini sebuah perjalanan iman. Dan saya minta Tuhan, dalam perjalanan iman saya ini, di beberapa kota negara yang saya lewatin di Rusia, saya ingin ikut maraton. Kebetulan waktu itu pas saya lewat Trans-Siberia Railway itu ada sekitar tanggal 10 Agustus, itu ada event maraton di Yekaterinburg. Itu satu kota di Rusia. Dan piala yang saya dapat, saya minta diukir secara khusus. Mazmur 118
18 ayat 17. Tapi dalam bahasa Inggris, I shall not die but live, and I will share the word of the Lord. Wah, luar biasa. Dan menjadi kenangan saya bagaimana Tuhan itu benar-benar mengabulkan doa saya. Bukan hanya itu, saya juga minta pada Tuhan, Tuhan, Engkau begitu luar biasa, membuktikan keperkasaanmu, membuktikan penyertaan-Mu atas hidup saya. Saya ingin Tuhan, izinkan saya pengen memanjat Great Wall di China, di mana Great Wall itu bukan Great Wall biasa, Great Wall Simatai, yang masih rawan, yang masih virgin, di mana perlu menempuh rintangan dan tanjakan yang cukup berat untuk mencapai puncaknya. Nah, dari Great Wall, dari base camp-nya, itu namanya satu kota sekitar 2 jam perjalanan mobil dari Beijing ke lokasi itu. Itu namanya satu kota, satu desa atau kota kecil tempat wisata namanya Water City. Ya. Nah, di situ untuk mencapai namanya Great Wall Simatai, ya, ada Great Wall yang masih virgin, Great Wall yang belum dipoles, dindingnya masih virgin, hanya 2 bata, tidak ada pelindung. Bila kalau orang tidak hati-hati meleset langsung jatuh ke jurang dan meninggal, pasti hilang. Saat itu saya harus melewati rintangan berjalan kaki dari base camp sekitar 1 kilometer lebih, dan itu jalannya berbatu. Berbatu memang sudah disiapkan, tapi tidak seperti Great Wall lain yang dikunjungi oleh para wisata internasional. Ini Great Wall masih virgin ini. Ya, saya sengaja lewat itu, dan itu pun cukup tanjak. Begitu sampai di puncak, saya melihat dinding dari Great Wall itu memang tidak ada pembatas, hanya 2 bata, seperti yang disampaikan dalam internet. Dan saya coba berjalan di situ dengan kondisi dan tidak semua orang berani karena itu dijaga ketat oleh polisi di situ. Dan waktu itu hujan, dan saya tetap coba berani. Dan saat itu kebetulan saya bawa bendera Indonesia merah putih, karena waktu itu hampir mendekati 17 Agustus. Saya kibarkan bendera dan saya berfoto di situ sebagai bukti bagaimana Tuhan begitu dahsyat menyertai saya dalam perjalanan iman saya ini. Dan akhirnya saya hampir perjalanan iman saya 1 bulan, saya pulang ke Jakarta dalam keadaan selamat. Saya tetap yakin itu karena perbuatan Tuhan. Dalam waktu beberapa hari setelah saya sampai Jakarta, sekitar awal September barusan ini, saya sengaja memeriksakan kondisi jantung saya di dokter spesialis yang dulu mengatakan saya bisa mati mendadak tersebut. Dan dokter itu periksa dengan teliti, berbolak-balik memeriksa kondisi saya. Dan dokter itu mengatakan, luar biasa, jantung Bapak sudah pulih normal. Wah, saat itu saya bilang, puji Tuhan. Tuhan telah melakukan mukjizat yang kedua buat hidup saya. Dalam beberapa hari yang lalu, minggu lalu, dari bagian media dari rumah sakit itu meminta izin kepada saya untuk menyampaikan beberapa slide di mana saya bisa melewati perjalanan iman saya sampai hampir 1 bulan pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat. Dan mungkin sudah ditayangkan. Dan kemarin saya lihat sudah ditayangkan di media sosial, di rumah sakit besar tersebut, yang judulnya sempat gagal jantung, tetapi tidak gagal finish. Artinya betapa bangganya bahwa rumah sakit itu
melihat bagaimana percepatan persembuhan saya alami, dan itu mungkin Mbak sangat jarang terjadi karena biasanya butuh waktu sangat lama dan saya dengan waktu singkat bisa disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dari kebaikan Tuhan yang saya alami, yang Tuhan berikan kepada saya yakin umat-umat di keluarga Allah juga pasti akan mengalami hal sama. Tuhan tidak memilih kasih, asal kita percaya dan bersandar kepadanya, selalu berjalan bersama rema yang Tuhan berikan. Dan jangan lupa, kondisi keadaan baik-baik saja maupun keadaan tidak baik-baik saja, kita selalu berdoa dan kita punya tempat yang luar biasa di Pondok Daud yang kita bisa kunjungin dan selalu di sana didoakan, kita doa bersama, di situ terasa akan kehadirat Tuhan di sana. Kita pasti disertai Tuhan atas semua yang kita ingin sampaikan. Tuhan memberkati.